Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 0,52% ke angka 7015. Dan video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang hari ini malah terlihat mulai bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Antam. Antam hari ini naik 3% lebih ke harga 1865. Bisa kita lihat di grafik, beberapa minggu terakhir ini Antam memang trennya bergerak sideways. Dan terlihat masih kuat berada di atas support 1800. Dan setiap kali berusaha untuk turun di bawah harga 1800, bisa kita lihat Antam masih bisa bertahan. Dan kemarin sempat naik mengetas harga 1880 gagal break, dan hari ini kembali mencoba untuk naik di atas harga 1880. Dan jika kita perhatikan, candle hari ini menurut saya masih kurang bagus karena candle doji shadow ke atas lumayan panjang. Memang terbentuk gap up pada pembukaan hari ini. Karena sebelumnya Antam berada di sekitar harga 1810 pada penutupan hari sebelumnya. Dan hari ini pembukaan langsung naik di 1865. Dan secara tren jangka menengah bisa kita lihat Antam trennya masih bergerak downtrend karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan garis MACD saat ini berpotongan dan bergerak naik. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 3% lebih hari ini terlihat ada akumulasi asing. Jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini terlihat mulai masuk akumulasi saham Antam dengan jumlah lumayan besar. Jadi Antam menarik untuk dipantau. Pada saat mulai bergerak sideways, asing terlihat mulai masuk akumulasi di sekitar harga 1800-an. Dan saat ini mencoba bangkit untuk break atau mendekati garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 1910. Jadi Antam menurut saya masih menarik untuk dipantau karena masih ada potensi untuk naik di atas harga 1880 menuju garis EMA 50. Tapi ingat, apabila gagal break garis EMA 50, Antam masih ada potensi untuk kembali ke harga 1800. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 1800, pada saat terlihat satu minggu ke depan mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata gagal break, pertimbangkan untuk take profit. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 1800 untuk entry kembali. Atau teman-teman mau hold terus sama support kuat ini tidak terlewati pun masih oke. Dan bisa kita lihat, sebelumnya beberapa kali juga Antam sempat naik di atas garis EMA 50 dan malah sempat break garis EMA 150. Tapi setelah itu malah kembali turun, dan pada saat mencoba break garis EMA 50 kembali, mencoba break garis EMA 150 ternyata malah gagal break dan kembali bergerak turun. Sehingga secara tren belum ada tanda-tanda reversal trend dari downtrend ke uptrend. Karena saat ini kembali bergerak downtrend. Jadi tetap harus hati-hati walaupun terlihat sudah mulai ada akumulasi, tapi secara tren saat ini Antam belum bagus trennya karena masih berada di bawah garis EMA 50. Jadi apabila kita pantau garis EMA 50 apabila berhasil terlewati, maka Antam secara tren akan membaik dan ada potensi ke harga 2000. Tapi saat ini Antam masih menarik untuk dipantau karena masih ada akumulasi. Harum juga bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih ke harga 1530. Dan secara candle juga bisa kita lihat Harum juga pada saat pembukaan langsung naik di sekitar harga 1570. Sehingga candlenya walaupun hari ini naik 1% lebih, candlenya masih candle merah. Karena sebelumnya Harum berada di sekitar support di 1500. Dan secara tren juga sama, Harum saat ini trennya masih bergerak downtrend. Jadi sebelumnya Harum berhasil break garis EMA 50 150, tapi pada saat mencoba untuk break resisten psikologis di harga 2000, Harum gagal break dan saat ini trennya terus bergerak turun. Dan garis MACD pun terlihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan Harum maupun hari ini naik 1% lebih, terlihat ini masih ada distribusi. Sedangkan asing terlihat masih masuk akumulasi satu minggu terakhir dan hari ini juga masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Harum satu minggu ke depan trennya masih akan bergerak sideways. Jadi masih ada potensi untuk bergerak dalam range harga 1500 atau merupakan support saat ini sampai 1650. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1500 untuk entry-nya.
Jadi entry apabila terlihat Harum masih kuat berada di atas support ini, dengan target take profit jangka pendek di 1600 sampai 1650. Tapi ingat, walaupun bisa bertahan di harga 1500, Harum secara tren juga trennya masih bergerak downtrend. Jadi tetap harus hati-hati apabila terlihat ternyata Harum gagal bertahan di harga 1500 ini. Karena apabila gagal bertahan di 1500, Harum akan lanjut downtrendnya dan berpotensi lanjut turun ke harga 1350 atau merupakan support berikutnya di bawah 1500. Karena bisa kita lihat secara tren, Harum saat ini juga belum ada tanda-tanda reversal trend. Apalagi kenaikan hari ini candlenya juga menurut saya masih kurang bagus. Selanjutnya Inco bisa kita lihat hari ini juga naik 1% lebih dan candlenya juga candle merah. Tapi secara grafik atau secara tren bisa kita lihat beda dengan Antam dan Harum, Inco secara tren lebih baik. Bisa kita lihat sampai saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Jadi memang sempat turun di bawah garis EMA 50 150, tapi setelah berhasil naik kembali, bisa kita lihat garis EMA 50 150 masih kuat menahan penurunan dari saham Inco. Jadi 1 minggu terakhir juga Inco sempat turun mengatas garis EMA 50 dan saat ini terlihat masih bisa bertahan dan rebound. Sedangkan untuk resisten kuat bisa kita lihat untuk Inco masih di harga 7000. 1 bulan terakhir Inco belum sempat naik mengatas harga 7000. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak turun. Dan bisa kita lihat kenaikan 1% lebih hari ini masih ada sedikit akumulasi, sedangkan asing terlihat masih melakukan distribusi. Jadi Inco juga menurut saya tetap harus hati-hati walaupun secara tren lebih baik daripada Antam dan Harum. Tapi kenaikan hari ini juga tidak ada akumulasi dan secara candle juga menurut saya masih kurang bagus. Jadi untuk teman-teman yang ingin beli saham Inco juga menurut saya sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 50 atau di 6500. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 atau malah yang pada saat Inco turun mendekati garis EMA 150 di harga 6275 masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren Inco masih bagus trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan karena Inco saat ini trennya sideways dan resisten kuat di harga 7000, bisa pertimbangkan untuk jadikan harga 7000 sampai 6900 untuk target take profit apabila memang masih gagal naik melewati kedua harga ini. Jadi apabila terlihat Inco pada saat naik mendekati harga 7000 masih gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila memang tujuan teman-teman trading jangka pendek. Tapi apabila teman-teman mau hold terus, apalagi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, Inco masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA 150 yang saat ini di harga 6300 tidak terlewati. Jadi selama masih kuat di garis EMA 150 ini, tren Inco masih akan sideways, sehingga masih ada potensi untuk mencoba break harga 7000 dan melanjutkan kenaikan. Selanjutnya saya akan analisa MTK yang bisa kita lihat hari ini juga masih naik 2% lebih ke harga 1650. Dan secara tren memang terlihat MTK saat ini trennya juga masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah karena masih berada di bawah garis EMA 50 150. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini mulai sideways setelah menyentuh harga 1500. Dan sebelumnya juga pada bulan Juli MTK menyentuh harga 1500 dan mulai berhasil naik kembali. Dan saat ini MTK juga menyentuh harga 1500 dan mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan saat ini MTK berada dekat dengan garis EMA 50 di sekitar harga 1665. Jadi menarik untuk dipantau. Apabila dalam 1 minggu ke depan MTK terkonfirmasi break garis EMA 50 ini, maka MTK trennya akan mulai membaik dan ada potensi naik menuju target berikutnya di 1800 sampai garis EMA 150 di sekitar harga 1835. Dan garis MACD pun saat ini terlihat mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary juga terlihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat 3 hari terakhir masih masuk akumulasi saham MTK. Dan 2 minggu terakhir jika kita perhatikan juga asing masih masuk akumulasi. Jadi MTK apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 1500-an, menurut saya masih sangat layak untuk di hold walaupun ternyata gagal break garis EMA 50. Tapi apabila berhasil break, maka akan lebih baik lagi karena MTK ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 atau apabila gagal break tunggu kembali di sekitar harga 1500-an untuk entry-nya. Dan selain MTK,
Saham buka juga menurut saya menarik untuk teman-teman pantau. Tapi hari ini saya tidak akan analisa, tapi bisa kita lihat saat ini saham buka mencoba untuk break garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 278. Jadi kemarin memang sempat naik di atas garis EMA 50, tapi selalu saya jelaskan karena candle merah atau candle doji itu belum terkonfirmasi break. Tapi apabila 1 minggu ke depan terkonfirmasi break, maka saham buka juga trennya akan mulai membaik. Jadi menarik juga untuk dipantau. Jadi coba teman-teman analisa kembali bagaimana pergerakan saham Bukalapak hari ini. Tapi ini juga layak masuk watchlist. Jadi apabila 1 minggu ini terkonfirmasi break, akan coba saya analisa kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.